Oke, baik teman-teman, kali ini kita bakal ngelanjutin progres yang kemarin. Yang kemarin sih, yang tadi. Sama aja. Kita sudah buat CRUD buat user. Nah, di sini kita bakal nambahin pagination sama foto profil. Kayaknya cuma kita coba pagination dulu. Masuk ke user controller. Nah, di bagian index. Nah, di sini bukan all, melainkan paginata. Terus berapa yang kalian tampilin? Misalnya saya mau nampilin per halaman tuh dua user, satu user atau 15 user. Cuma kali ini kita tes satu dulu. Kita refresh. Sorry. Kan ada dua user nih. Kalau kita refresh, harusnya ada cuma satu aja yang tampil. Terus kalau kita ke page 2, bakal munculkan satunya. Kalau page 1, user jago. Page 2, admin jago. Oke, harusnya kan ada tombolnya di sini. Nah, cara tampilannya tuh kita ke user index. Wah, ini kok ke user model, salah. User index. Nah, kita butuh paling bawah, di bawahnya table kalau nggak salah. Kita butuh users, users links. Ini kenapa begini? Karena ini bawaan stylenya tuh dia pakai Tailwind. Nah, cuma kan Tailwind di sini kan nggak kita lewat tuh. Makanya kalau kita nambahin kelas apa-apa di sini dia nggak bakal terlewat. Solusinya kita panggil Tailwindnya. Nah, untuk Tailwind itu kan sudah otomatis dia sudah di load di mana tuh ya? Di layout app.blade.php. Nah, di sini sudah ada Tailwind dia. Nah, dari aset app.css. Nah, app.css itu ada di ini. Sudah diimport Tailwind component utilities gitu. Jadi, kita panggil komponennya ini, komponen layoutnya ini yang app.blade.php. Caranya gimana? Caranya bisa langsung seperti ini, x app layout. Nah, kan ini harusnya kan nama folder terus nama filenya gitu kan, atau enggak langsung nama filenya aja bisa. Yang penting dia letaknya di dalam komponen. Cuman karena layoutnya kan bukan di komponen letaknya, tapi tenang saja karena di sini di app di dalam view, nah dia sudah ada ini fungsi ini, jadi dia bakal ngerender ini layout.app. Makanya kalau kita tulis segini aman aja deh. Oke, ini kita cut dulu, terus taruh bawah, save. Ini harusnya tampilannya ngikutin dashboard tadi. Oh, define variable header. Itu kenapa? Karena di layout ini ada yang namanya header. Header ini kita buat opsional ya. Apa cara buat opsional, lupa kok. Gini. Seperti ini kayak nggak salah. Oke. Headernya opsional. Ini pagination sudah ada. Kalau kita klik nomor 1, halaman pertama. Klik nomor 2, halaman kedua. Oke. Cuman kayaknya sekalian aja deh kita buat tampilannya sedikit biar lebih cantik gitu. Terus untuk header tuh kayaknya kita tambahin deh X header kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Serah. Table kita kasih kelas table
auto kita coba aja dulu guys. Enable to locate class or view component header. Oh, ini kalau pakai X ini buat manggil komponen. Nah, kalau di update.php kan yang kita butuhkan bukan komponen, tapi variabel gitu ya. Slot ini kan otomatis semua yang kita buat di dalam up layout ini kan, jadi semua kayak tab root ini sama tabel itu dia bakal masuknya ke slot. Nah, kalau masuk ke header itu kita contek dulu dari dashboard. Nah, dia pakai X slot. Nah, terus nama slotnya apa? Kalau dia nggak pakai X slot, otomatis kesimpan di sini slot. Nah, ini kan slotnya punya nama kan, dia namanya header. Jadi kita gantilah ini menjadi X slot. Kemudian di sini name header begini. Ya, muncul deh user. Tabelnya seperti itu. Kita cari desain tabel ya. Cari desain tabel di Tailwind Components. Soalnya urusan kayak gini kurang saya. Tabel. Cari-cari tabel yang bagus nih, bagus tabel. Ini kalau kalian mencari desain Tailwind gratis ya dari sini aja. Cuma ada yang berbayar sih. Yang kita bilang gratis. Ini atau ini ya? Ini atau ini? Ini aja kayaknya. Kita bilang ini. Kita copy. Kita paste di mana nih bosnya dulu. Nah, soalnya ada yang mau kita hapus. Kayak ini ya, nah. Nggak butuh. Terus yang body juga nggak butuh. Terus di sini tuh ada buat pencarian segala macam, cuma belum kita pakai. Jadi sepertinya kita hapus dulu ya. Atau nggak salah, kita lihat dulu. Jangan langsung dihapus. Nah, ini bukan user tapi name. Role diganti jadi email. Created ad kita ganti. Butuh nggak sih created? Butuh kayaknya. Kita tambahin aja. Oh ya, status ini buat anu ya. Verified tadi. Nah, yang kita tambahin tuh action. Nah, kita butuh satu TR aja, nanti kita loop. Sisanya tuh kita hapus. Kita hapus. Ini bisa sudah kita pindahin ke atas, tapi sebelum dipindahin, kita ambil yang ini ya. Kita for else di sini dulu. Sebentar, tutup dulu ini. B for else, nah, dollar users. Naikin. Ini. Ini kan image profil kan belum ada tuh. Jadi biarin aja dulu pakai image yang bawaan apa ya tadi, tabelnya tadi. Nah, di sini kita nama ya, dollar item name. Ini diganti dollar item email. Ini yang created at ini kita ganti dollar item created at. Kemudian yang di sini ini pakai if else tadi itu. Nah, cut. Nah, ini pakai if else kan. If else dollar item email very fit. Nah, kalau sudah diverifikasi kan
kita tinggal di apa namanya? Tulis di sini verified. Kalau enggak not verified. Sesimpel itu. Cuma yang bedakan adalah warnanya. Coba tutup dulu. Nah, ini kan text green. Kita ganti jadi red. Sudah. Kalau empty, tr tulis saja. Data nggak ada, bos. Kita di sini main copy aja ya buat desainnya supaya lebih cantik sedikit. Apa itu? Nah, sampai sini. Nah, ini kita hapus. Nah, yang ini kita hapus semua karena kita mengambil yang pakai desain tadi. Nah, ini kita refresh. Waduh, kenapa saya hapus semua tadi? Yang edit sama delete belum ya? Nah, ini ada bentrok ini. Sebelum masih ingat aja kok. Kan kita tahu aja, ngerti ya sudah caranya tadi. Sebelum itu kita hapus dulu yang SPG nih. Ini SPG nih ganggu nih. Terus action kita butuh TD baru. Cuma kelasnya hanya kita ambil. Nah, di sini href tentu rootnya ke edit, user edit, terus parameternya item id edit. Ini butuh kelas di sini. Kelas atau kita ngikutin stylenya anu saja. Text blue berapa ya? Blue 900. Nah, terus kita buat form metode post, actionnya root user delete, destroy maksudnya, parameternya item id usernya, terus kita kasih button reset, submit. Nah, sini kasih on-click dan confirm. Nah, tadi kan salah tuh. Are you ini ingat petik satu. Are you sure? Plus text red 900. Nah, maksudnya text red 900 apa tuh? Warnanya dia agak pekat gini. Kalau kita kasih text red 100 tuh warnanya dia kayak ya begitulah. Kalau 200, kalau 500 tuh seperti itu. Oke, itu Tailwind ya. Enaknya itu dia. Oke, edit sama delete-nya dia nggak tampil sejajar ya. Kita perlu kasih flex, terus flex row. Nah, itu namanya snippet autocomplete. Itu enaknya pakai VS Code. Nah, ini kasih jarak. Pakai seleksi W64 kan. Terus justify win. 64 tuh kegedean. Lebarnya tuh kasih 10 kecilan kayaknya. 20. Oke. Jadi sama delete-nya sudah berjarak. Namanya admin jago, tinggal foto profilnya ya. Ini harus diganti. Source-nya juga. Terus pagination-nya.
Paginationnya di sini. Links. Wih, users. Yes. Nah, showing 2 sampai 2 of 2 result. Sudah. Cuman kayaknya kita perlu bungkus dia. Istilah bungkus ya taruh aja div itu, div. Kasih kelas padding atas bawahnya, kasih 2. Terus masukin di dalam. Nah, supaya agak seperti itu. Terus atau semua paddingnya deh. Jadi agak ke dalam dikit ya. Oke. Oke, tombol add usernya ini kenapa di atas sini? Ini harusnya kita pindahin ya. Sejajar sama saja. Taruh dia di sampingnya tombol search-nya, dia pakai kelas. Kita ngikutin aja template-nya. Terus kita bisa pakai X button. Bisa nggak ya? X button. Rencana saya sih mau pakai komponen yang ada di sini tuh. Mana tadi komponen? Nah, terus ada namanya button. Mana button tuh? Button atribut tipe submit kelas. Cuman kayaknya untuk button tipe submit gitulah. Padahal kita butuhnya link. Jadi nggak jadi. Pakai href aja. Itu dia route-nya ngarah ke user create. User create. Biar keren. Kelasnya ngikutin atau dosanya ngikutin lah. Kasih padding 2. Coba add user. Sudah di sini. Cuman padding 2 kayaknya kurang. 3. Nggak ngaruh ya. Dia malah ke samping. Yang kemana tuh dia seperti sejajar gitu nah. Kita ngikutin ini, coba select kelas apparent H full, H-nya full. Full itu berarti tingginya 100%. Kemudian terus kita kasih P tadi, atau ya P3, PX, padding atas bawahnya 3, padding kiri kanannya 5 mungkin. Kasih background, ini salah. BG gray 900, 800 bah. Text gray 50. Coba save. Kegedean malah ya. Kegedean malahan. PX sampai ini kita hapus dulu. Berarti ini kita kecilin 2. Masih coba 1. Block relatif absolute interval input print rounded same border clear border focus order. Text clear focus focus order bukan. Kenapa dia nggak sejajar ya? Di flex ini gimana kalau aku tambahin aja di sini item center. Nah, dia bakal center kan otomatis kan. Nah, yang perlu kita tambahin tuh di sini si rounded supaya agak bulat dikit, atau sebelum itu kita tambahin hover. Jadi kalau di hover dia backgroundnya itu bakal tambah gelap,
Terus ini kalau gini nggak kelihatan ya, pencet Alt Z, nah, biar kelihatan semua. Background sudah, kasih rounded, kita ikutin nih. Rounded R itu top radius, top bottom right radius. Enggak, kita butuh rounded full sama rounded LG. Oh dia sudah double dia, jadi enggak perlu. Nah ini udah rounded nih. Ini kalau di hover sudah tambah gelap anunya. Nah, seperti itu. Kayaknya kita perlu kasih margin left. Oke, supaya ada jaraknya. Terus kalau kita main ring, nah, supaya ada, itu kalau di hover aja baru ada ringnya. Berarti hover ring, hover ring. Warna ringnya bisa diganti nggak sih? Oh iya, oke, ini linknya udah bisa sih. Coba kau niru yang button loh. Niru yang button. Kita kan nggak terlalu paham masalah. Iya, apa namanya? Oh, ini fokus ring. Gitu ya. Ring gray gini. Oh. Berarti fokus ring gray 200. Enggak ngaruh. Oh iya, ini kan link ya, jadi nggak bisa pakai fokus gini. Jadi biar aja. Sudah ini mantap, sudah ini kok. Oke, add user. Nah, input ini kita baikin juga. Tampilannya di mana tuh? Kita tutup ini. User create. Ini input. Aduh, kita ganti X input. Nah, tapi sebelum itu, ini kan session sukses. Ini sebenarnya bisa kita buat komponen baru. Coba kita buat komponen. Di sini materinya tentang front end sedikit ya. Jadi bersabar ya. Dia sebagai alert let.php. Nah, kita bisa cut yang di sini. Cut. Nah, ganti di sini. Nah, ini bisa diganti stylenya. Cuman nanti aja dulu. Nah, kita bisa panggil xAlert. Nggak ada isinya. Gini aja cukup. Oh iya, kita belum selesai ngedit tadi ya. Aduh. Tapi sebelum itu ini kayaknya bagusnya kita edit. Kita cut dulu. Kita buat div full widthnya 100%. Karena ini sukses, backgroundnya pasti green lah. Green 300, green 200, green 100. 100 saja. Teksnya baru green 900. Nah, baru sini session sukses. Tapi itu kan nggak bakal bisa dipakai kalau di sini tuh belum kita import XApp layout-nya. XApp layout. Kita cut. Masukin sip. X input ini kan sudah ada nih. Nih input.blade.php. Sebenarnya register tuh juga pakai yang ini. Jadi kita ngikutin aja di register. Register tuh kalau nggak salah dia nambahin kelas.
full. Terus margin topnya 1. Kenapa nanti error nih? End of file expecting else if. Kenapa dia error? Dia error di error sini kah? Oh iya, kalau value yang ini kita pakai ini. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat di register, tuh dia makanya kayak gitu juga. Nah, kita ngikutin aja. Kita kan ngambil dari situ. Oh ya, terus ada label ya di sini. Kita copy. Kalau misalnya register tuh dibungkus tanpa pakai ini. Jadi dia dibungkus. Tapi daripada seperti itu, kita sekalian aja semuanya. Nah, ini kan copy labelnya, terus kasih kelas margin top 4. Baru yang semua ini kita cut, kita paste di dalam. Nah, cuma di sini value-nya ini underscore maksudnya statik ya. Sebenarnya kita nggak butuh sih underscore ini. Coba ya kita masukin biasa aja. Nggak usah pakai kayak gitu. Name, email, password, terus confirm password. Nah, cuma ini waduh, ini kok div-nya di luar ya. Nah, ini bisa pakai X button. Coba refresh. Unexpected ini lagi nih masalahnya. Line berapa sih? Line sini. Oh. Kalau kita seperti ini kayaknya nggak butuh deh. Apa namanya? Biar cepat sih. Oke. Ya nggak butuh. Ketik dulu. Masih error. Errornya di line 7 loh. Add value old name. Terus seperti itu. Coba kita lihat yang register, masalahnya apa sih? Add value. Oh, dia nggak pakai itu. Nggak pakai tanda ini. Coba kita biarin. Terus yang ini kita hapus semua. Aduh, salah. Masih password string expecting. Password. Mana tuh yang errornya? Di sini errornya. An error password message. Tipe password name password. Syntax unexpected password expecting. Seperti ini. Coba kita lihat yang di sini. Password tipe password name password. Bener aja kok, nggak ada yang salah di sini. Kan X input plus block with full margin top 1 tipe password name password.
Dia butuh seperti ini kah? Coba. Masih salah. Sepertinya ribet ya. Copy aja sih. Dari sini, dari password. Padahal sama loh kita ngetiknya. Padahal bedanya di sini aja sih. Mana itu? Ini ya. Ini apa lagi ini? Sini kah? Lain. Unexpected end of file. X alert. Bener alert. X upload. Div X button. Haha. X button juga lah. Cuma 6. Banyak betul error ya, konstan. Nah, berarti di sini memang kayaknya nggak perlu titik 2 di sini. Kalau kita pakai cara biasa. Karena kalau caranya dia kan titik 2 terus ada fungsi statik ini, baru nama yang mau dipakai apa. Tuh, jadi seperti ini. Coba dari tadi gitu aja ya. Terus formnya ini perlu kita masukin kita bungkus ya. Kecilin dulu. Kelas kontainer kah? Width maksimum lebarnya itu 7 lg. Kemudian kasih kelas kontainer. Nah, ini kasih mx auto. Nggak perlu kontainer kayaknya. Oh iya. Sebentar. Tutup, cut, paste, refresh. Nggak ngaruh. Salah, bukan W max W 7 lg. Masih denger ya. Tadi kan, oh ya kita kira-kira aja ya, 2/3 dari layar. Nggak ngaruh. Wah, ternyata nggak usah pakai max. Nah, ini create ini kita perlu kasih margin top MT4. Oke, tampilannya udah lumayan bagus, cuma kita cek dulu fungsinya. Jangan-jangan nggak bisa. Padahal kan tadi bisa. Kita coba insert bed harmon. Bed password kita generate aja. Nah, sebenarnya nih kalau kalian
tahu di database tuh passwordnya bakal masuk seperti ini. Harusnya bukan seperti itu. Harusnya kita hash dulu dia. Nah ini selamat user berhasil dibuat. Ini alertnya muncul, cuman nggak bisa di close dia. Kan ada JavaScript-nya, cuman biar aja lah. Yang penting kan ada dulu buat gaya-gayaan. Kasih rounded. Jangan full, jelek kalau full. Kasih 2/3. Baru kasih MX auto. Supaya dia ke tengah. Coba kita lihat di database dulu yang saya bilang tadi. Localhost phpMyAdmin. Masih loading ya. Masih loading, kita tambahin menu buat user di sini. Kita jalannya ke navigation. Nah, terus di sini ini kita copy aja nih. Mana itu? Nah, ini. Kita copy aja. Kita ganti jadi user. Nah, ini ref-nya ke user index. Nah, di sini ada aktif nih. Jadi kita tutup dulu ini. Jadi link ini bakal aktif kalau request root-nya adalah user. User itu kan ada banyak, ada index, ada edit, ada destroy dan lain-lain. Nah, kita pengennya tuh dia bakal aktif di semua root yang user. Jadi tinggal tambahin bintang sebagai all. Jadi dia bakal aktif di semua root user. Nah, tuh dia bakal nyala. Ada birunya di sini. Nah, kalau kita ke database DSC web, kalian cek table user, table user. Kalau kalian perhatikan passwordnya nih, ini passwordnya udah di hash, cuma yang ini belum. Ini sudah diinskripsi, cuma yang ini belum. Kenapa? Kalau kita perhatikan di user controller, harusnya di sini tuh ada yang namanya hash. Kita import dia, loading. Nah ini hash. Kita import nggak itu? Oke, data import ya. Nah hash kita make, baru paste yang ini, request passwordnya tadi. Oke, kita bakal hapus dulu tuh. Kan ke user nih. Kita bakal hapus. Salah, bukan yang ini. Di nomor 3 dia kalau nggak salah. Nah, bad harmon. Delete are user, yes, oke. Hapus. Nah, metodenya lupa lagi kan. Metodenya jangan sampai lupa itu. Nih. CSRF, terus metode delete. Sering betul kelupaan. Kita reset aja. Kirim ulang. Oh, nggak bisa. Refresh. Delete. Oke. Kita hapus. Sip. Kembali ke user. Kita add usernya. Masukin tadi bad harmon. Emailnya bad@gmail.com. Password pakai itu aja. Selamat user berhasil dibuat. Ini harusnya ada margin atas bawahnya ya. Alert kelas MY2, cukup 2 itu, bisa banyak. Indeks yang aman, ininya juga aman. Nah, untuk email sini mana itu yang edit? Nah, di sini bukan ID harusnya email. Cuma dia work aja sih, aman aja kok. Cuma lebih bagusnya email karena ini email. Kan tadi
user sama tabel terus kolom kecuali ID-nya, ini ID-nya. Oke, coba kita daftarin Bet Harmon lagi. Emailnya Bet Harmon. Password, create. Nah, the email has already been taken. Cuman ini harusnya warna merah ya. Coba kita ganti. Di create. Nah ini error message-nya tuh kita ganti dulu dia. Kita cut menjadi span class. Sebenarnya mau pakai p bisa juga, mau pakai span bisa juga, pakai div bisa juga, bebas. Nggak ngaruh. Yang penting jangan A atau buton nanti jadinya tombol sama link. Span text red 900. Terus kasih padding nggak ya? Coba lihat tadi. Kasih padding lah. Kasih padding. Cukup itu. Coba ya. Bet Harmon. Bet@gmail.com password. Terus ini kita salahin. The email has already been taken. Passwordnya nggak muncul. Passwordnya nggak muncul errornya. Pesan errornya password. Why? Wih, kenapa begini deh? Udah warna merah. Bet Harmon @gmail.com. Passwordnya kita salahin. Oke, the password confirmation is doesn't match. Oke, tampilannya sudah lumayan lah dibilang. Selanjutnya user edit-nya kita rubah. Klik user edit. Nah, ini tampilan seperti ini. Sebenarnya kita bisa, kan saya bilang bisa di copy dari sini karena sama aja dia. Sorry Bung, kita paste kau di sini. Terus untuk butonnya kita copy karena butonnya ada dua tuh. Cancel. Nah, cuma backgroundnya di sini kasih gray 50. Terus ini value bukan seperti ini, melainkan value biasa. Terus ya coba dulu kita pakai yang tadi ya, ikutin apa bawaannya. Baru outname ini kita ganti $item. Oh nggak bisa, warnanya oranye nih pasti nggak bisa. Karena ini sesuai apa ya, tema kalian masing-masing sih. Tema saya kan begini. Nah, unexpecting, berarti ininya dihapus. Ininya, terus yang password, password dihapus. Kita nggak butuh password di sini. Undefined variable item. Oh iya, ini bukan item bos. Kan kita passing dari controller kan pakai user. Terus di sini update. Terus jangan lupa parameternya user ID. Terus metodenya jangan lupa put save. Oke, cancel. BG50 nggak terbaca. Dia kalah sama button bawaannya. Mana dia? Button. Soalnya di sini kan sudah ada background gray 800, bentrok dia jadinya. Jadi kalau kita tambahin kayak tadi tuh background gray 50, nggak bisa, kalah dia, bentrok. Oke, user jago kita ganti jadi user biasa.
Nah, ini create-nya harusnya bukan create ya, tapi update. Dan sepertinya ini masih jelek ya isi kelihatan alertnya nih. Alertnya jelek, masih P2, jangan P2, P3, terus MY2. MY2 sudah ada kok. Update. Nah, selamat ya serba edit. Ini agak lumayan. Roundednya kayaknya kurang. LG. Oke, sudah cukup lah. MY-nya mungkin tambahin 4. 4. 4. Nah, supaya lebih tegas lagi. Oke, sip. User edit index sama delete-nya udah. Tampilannya udah, pagination-nya udah. Search-nya ini nggak usah ini kayaknya, nggak perlu ini filternya. Kan kita buatnya mini project sederhana aja, nggak usah terlalu kompleks lah. Takutnya pusing nanti. Jadi kita bisa dihapus, tinggal buatin search sama nambah ini ya. Foto profil ya. Foto profil tuh misalnya di create. Kalau kita buat input type file, coba kita copy dari sini, email. Taruh paling bawah. Number full email, kita ganti jadi foto profil. Foto profil. Kepanjangan nggak sih? Biar aja lah. X input tipe, tipenya bukan foto profil, tipe file. Nah, terus di sini tuh kalau kita pakai tipe file, perlu nambahin eng tipe, terus multipart form data. Sudah. Terus user controller, kita perlu nambah rule di sini. Bagian create. Nah, di sini ada foto profil. Sifatnya itu null label, jadi nggak wajib. Terus file. Aku lupa ya, kayak apa validasinya buat gambar itu ya. Null label file image kah? File image gini kan salah. Terus mimo. Bentar, saya lupa ini. Coba null label aja dulu. Nanti untuk kelengkapnya cari, nanti saya cari. Terus di sini tuh kita foto profil. Terus di sini kita pakai if else. Jadi kalau misalnya request $request foto profil, kalau ada kita bakal seperti ini, request foto profil, kita simpan gambarnya, file, oh salah, yang ini dipindah ke sebelah, store, kita simpan di folder image user. Ada gitu. Nah, store image user ini di mana? Dia nanti bakal kesimpan di
storage, app, public, image user. Tapi sebelum itu kita bakal buat setting dulu. Settingannya tuh ada di config, terus file system, mana itu? Nah, file system driver. Dia defaultnya sebagai lokal, cuma kita ganti aja jadi public. Tapi kita gantinya bukan di sini, tapi melainkan di env. Kita copy paling bawah. File env ini gunanya settingan-settingan daripada kalian buka di config sana kan. Mending buka di sini. Public pakai tanda petik atau enggak ya? Enggak kayaknya. Tidak perlu. Oke. Kalau begitu ini sudah berhasil. Harusnya kalau kita buat di sini create input type file dan foto profil sudah. Masalahnya kan di database enggak ada tuh kolom buat foto profil. Jadi kita tambahnya tuh sini database migration. Nah, user table. Nah, kita tambahin di sini. Di sini user string. Kita menyimpannya bukan gambar ya, tapi URL gambarnya. Jadi string atau profil. Kemudian kita kasih opsi nullable. Jadi boleh kosong deh. Setelah itu kita jalanin terminal. Ada perintahnya di terminal itu. Buat ini kan kalau kita buat seperti ini aja tadi yang migrationnya itu dia nggak bakal berubah di database. Nah, untuk merubahnya di database kita perlu melakukannya namanya PHP artisan migrate. Salah. Not into migrate karena tabel user kan sudah ada tuh. Berarti kita ganti menjadi fresh. Oh iya. Salah, fresh. Jadi bakal ngereset database kita, drop alt tabel, terus bakal migrasi ulang. Nah tuh, dia bakal ngebuat tabel user, tabel password, reset, file job, nah seperti itu. Terus ada satu lagi, PHP artisan storage link. Nah, jadi tujuannya sebentar ini kok nggak nutup ini. Jadi dia bakal nge-link folder storage ke dalam folder public. Kenapa? Karena folder storage ini nggak bakal bisa diakses dari luar. Yang bisa diakses dari luar itu cuma folder public. Ya, jadi kita bisa ngakses ini folder public lewat URL. Oke, tutup. Harusnya kalau kita refresh ini kita bakal ke logout. Karena kan data user kita sudah hilang kan. Ini bakal error harusnya. Tuh. Name of non-object karena memang nggak ada. Terus salah kok login sih. Kita harus register. Terregister admin gmail.com. Oh salah. Admin passwordnya admin create register. Terus oke, berhasil. User. Nah, di sini harusnya ada foto profil ya. Coba kita add user. Kita tes dulu yang add user berhasil nggak kalau pakai foto profil. Nah, tampilannya kayak gini. Jeleknya. user@gmail.com password sekarang. Coba-coba aja kita upload dulu foto sembarang. Fotonya kayak ini. Sudah ngeliknya bos, ngelik banget bos.
Udah fotonya bagus sih. Berhasil nggak dia ya? Selamat, user berhasil dibuat. Berarti berhasil dong. User, coba kita lihat di database, kita refresh. Masih loading, tunggu. Nah, kalau kita cek foto profilnya 0. Berarti nggak masuk dong datanya. X input file ini nggak bisa pakai X input nih, karena nggak ada style. Input class block with full margin top, type file, name foto profil, value old foto profil. Kemudian nah ini sih nggak ngaruh tuh. Input tipe file, name foto profil, user controller, user create foto profil, request file foto profil. Coba kita pakai request yang kayak sebelah tuh, yang begini. Store image user, kalau nggak ada 0. Kan coba create lagi user baru. Harmon @gmail.com, password terus foto sembarang aja. Bu Widya, siapa ini? Itu aja lah, pakai. Selamat ya, bisa dibuat. Tapi foto profilnya nggak masuk loh, foto profilnya. Tuh, foto profilnya 0. Ini nggak masuk dia. Ada yang salah. Karena kita pause. Oke, lanjut. Tadi errornya di sini dia tetap baca. Oh ya, di sini sebenarnya seperti ini. 5G. Terus pakai mimes. Mimes itu kan membuat tipenya. Mimes, JPG, PNG, JPEG, GIF mungkin boleh-boleh saja. Oke, itu untuk validasinya. Profil, foto profil ini benar. Request foto profil, kalau ada dia foto profilnya, maka filenya bakal disimpan. Cuma sebelum itu saya mau di request dulu. Penasaran saya, kenapa ini nggak berhasil? Harpon lagi. Borgov. Email tuh. Dia nggak kebaca ya. Request parameter. Tuh. Foto profilnya nggak masuk. Oh, ini masuk sebagai files. Foto profil. Nah.
masuk di original name PNG 4 foto profile. Kenapa dia tidak mau terbaca request foto profile? Kayaknya bukan di request foto profile deh, atau has files kah? Cobalah upgrade lagi. Tuh, berhasil dibuat. Tapi nggak masuk ke sini tuh, dia tuh masuknya sebagai nol. Kenapa? Padahal ada. Kenapa? Kenapa dia tidak ada? Tidak ada request foto profil. Kenapa dia tidak mau? Coba kita lakukan lagi. Pin. Frustasi saya ini. Kenapa dia tidak mau masuk gambarnya? Kalau nggak ada yang salah kan penamaannya kan? Aturannya juga nggak ada yang salah. Tuh. Ada kok tuh baca harusnya. Oh berarti kita ganti, jangan pakai ini kali ya. Kita pakai ini. Bisa berhasil dibuat. Masuk nggak datanya? Tetap nol. Kenapa dia nol? Coba kita cek di storage, masuk nggak gambarnya? Kalau masuk lucu sih. Ada kok gambarnya masuk. Gambarnya masuk. Ini gambarnya mana nih? Gambarnya masuk, cuma nggak kesimpan deh. Oh, ini gambar Pak Gus yang tadi nih. Cuma dia nggak masuk ke database. Kenapa dia nggak masuk ke database? Interesting. Why gitu? Dia filenya masuk, cuma nggak masuk ke database. Kenapa? Ada apa gerangan? Request file foto. Aku tahu masalahnya. Jadi masalahnya tuh di sini guys, teman-teman. Lupa. Nah di sini tuh fill labelnya nggak ada gitu loh. Jadi dia nggak bakal masuk ke database kalau kita nggak setting ini di model gitu. Aduh, kecewa guys. Kecewa. Tadi kan Upin sudah, coba Ipin. Password. Browse. Nggak pakai fotonya Tauhid. Oke, berhasil.
Ada kan? Ini baru betul. Baru betul. Sialan. Ternyata itu masalahnya. Di model belum kita masukin variable-nya. Oke. Berarti masukin gambar sudah bisa ya. Nah, sekarang update ya kita perlu lah. Cuma dia ada sedikit perbedaan. Terutama di bagian tadi. Bagian sini. Nah, kita masukinnya $foto aja lebih singkat. Nah, kita buat dulu di sini aturannya. $foto. Ya pakai if else $request foto profil. Jadi kalau foto profilnya ada, kita mau foto profil yang lama itu kita hapus. Enggak ada. Di atas tuh. Nah, ini sih. Kalau foto profilnya ada, kita hapus foto profil yang lama. Caranya storage import. Itu sudah otomatis diimport di atas. Nih, packet storage. Oke. Kita lanjutin delete. Di sini kita ambilnya bukan dari $request melainkan dari user sebenarnya. Coba usernya ini kita pindahin posisinya di atas. Oh, salah. Sebelum nih. Nah, di sini kita ganti menjadi user foto profil. Jadi kita ngapus foto profil yang lama. Terus untuk foto profil yang baru, ya ini. Nah, itu. Nah, kalau kita buat satu lagi, else if. Kan kalau foto profil yang aduh. Sorry. Bentar izin, dulu keluar dulu. Oke, lanjut. Nah, kalau request foto profilnya kosong sama dengan null, berarti user ini kan dia nggak ada ngupload apa-apa itu. Berarti untuk fotonya pakai foto yang lama. User foto profil. Nah, kalau nggak ada ya nol. Jadi kan kalau kita create itu kan kita bisa opsional tuh mau masukin foto atau enggak. Nah, kalau kita masukin foto dicek dulu kita punya foto lama nggak. Kalau punya ya foto lama dihapus dulu, diganti sama foto yang baru. Nah, kalau kita nggak ngisi tuh yang kalau input untuk foto profil, nah dia bakal pakai foto yang lama. Aduh. Kalau enggak ya nol. Oke, sudah cukup sampai sini. Kira-kira nggak ada error? Nggak ada sepertinya. Save. Berarti kita fungsi update. Aduh, mana lagi itu browsernya? Berarti user. Nah, ini paginasinya kan masih 1 biji ya. Kita ganti aja. Kan sudah work juga. 10 atau 15 lah. Terus
Kita hapusin dulu tadi. Ini Borgov, Beth Harmon. Pokoknya sudah kita upload tadi foto-fotonya. Supaya ngapus. Oh iya. Kalau ngapus tuh kita perlu hapus juga foto profilnya. Jadi foto profilnya tuh kita hapus. Storage. Delete. User. Foto profil. Cuma kan karena ini nol kan, jadi percuma aja kita pakai itu tadi. Beta Harmon juga hapus kayaknya. Oke, terus yang di storage ini kita close. Yang di storage kita hapus foldernya. Ya ini, kita kosongin dulu semuanya. Oke, berhasil kita kosongin. Harusnya yang ipin tadi itu error, jadi kita hapus juga sekalian. Oke, coba kita edit yang user. Harusnya kita tambahin input type file di situ buat profilnya. Jadi kita copy dari sini. Mana edit.php. Taruh sini. Profil value nggak butuh sih kalau foto profil tuh. Nah, kalau kita update-nya 0 foto profilnya, tetap bisa. Kalau kita upload pakai foto profil, the photo must be an image. PNG kok image ini coy. The photo must be an image. Kenapa dia nggak terbaca sebagai image? Nggak lucu sama HP-nya. Enggak. Minus JPG, PNG, image, no label. Image. Pakai S kah? Images. Image, bener dong harusnya. Karena kita upload image, coba upload lagi. Coba yang tipenya JPG. The photo profile must be an image. Coy, kita ini milihnya image coy. Ada apa gerangan Anda? Kenapa dia? The photo profile must an image. Foto profil, no label, image. Di sini masalahnya teman-teman. Yang tipe multipart form data. Kita harus pakai itu kalau mau input file. Kalau enggak ya filenya nggak terbaca sebagai file, dia terbaca sebagai teks. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, selamat user berhasil diedit. Kita kembali ke user. Nah, sekarang kita ganti gambar ini menjadi gambar user kita. Kita tutup dulu semuanya ini. Terus tutup juga ini juga. Ini sama ini tutup. Kita buka yang index. Kalau kalian lihat, nah ini image src. Cuma di sini kita ada problem. Misalkan kalau gambarnya nggak ada, src-nya harusnya diganti dong. Oke,
sorry, item foto profil. Kalau ada bakal nampilin apa, kalau nggak ada bakal nampilin apa. Kalau ada dia bakal nampilin ambil dari aset, terus public, baru color hitam, foto profil. Bukan public, storage. Nah, jadi fungsinya aset ini dia bakal masuk ke folder public. Nah, dari folder public kita masuk ke folder storage, baru nama filenya. Kalau nggak ada, kita pakai avatar UI yang tadi aja bagus kayaknya. Kita cari avatar dulu. Avatar UI. Kita generate avatarnya berdasarkan nama. UI avatar. Nah, kita ambil yang ini aja. Nanti jadinya seperti itu. Kan kalau namanya admin bakal ada. Ya udah, kita copy, taruh sini. Namanya ini kita ganti kan name. Press. Ini nggak kebaca usernya. Sepertinya ada masalah nih. Jangan di inspect. Kita view aja image-nya. Malah ke storage ke exam, ngambil TMP dia. Harusnya dia ngambil dari storage dong. Kok dia masuknya itu? Kita cek dulu database. Dia malah TMP. TMP ya, kenapa ya? Ini kayaknya di user edit ini. Ini bukan ini. Bukan ini. Melainkan yang tadi itu. Request file name-nya tuh tadi foto profil, kemudian store ke bener image, mulai nge-lag user. Oke. User foto profil. User foto profil ya bener. Kita update dulu. User tadi. Gambarnya kita ganti. Ini kan error ya. Oke, berhasil diedit. Oke, gambarnya sudah nampil di sini ya. Coba kita lihat di storage. Tutup semua dulu. Storage, up, public, image, user. Nah, ini gambarnya tadi nih.
gambarnya si Tauhid ya temanku. Oke, kalau misalnya kita update, harusnya gambar yang ini tuh hilang, terganti sama gambar yang baru. Coba kita praktekkan. Kita ganti. Ntar dulu. Kalau update kosongan gini kan berarti gambarnya nggak bakal berubah. Nggak bakal berubah, kita cek. Oke, gambarnya nggak berubah. Kalau kita masukin foto lain, foto ini abstrak reality. Kenyataannya abstrak. Oke, berhasil. User, kembali ke user. Oke, gambarnya terganti. Gambar yang distorek. Terus sekarang sisa satu. Oke, gambar yang tadi terhapus terganti dengan gambar yang baru. Oke, sepertinya kali ini cukup sampai di sini tuh. Udah kepanjangan nih kayaknya. Ini pagination yang nggak ada hanya karena usernya cuma 2, nggak sampai 15. Selanjutnya mungkin kita bakal aktifin nih fungsi search sama fungsi ini kalau perlu ya. Cuma kayaknya kalau ini pakai JavaScript deh, harus dulu. Belajar dulu saya. Hehehe. Oke, see you next time.